Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Wahyuni dari kelompok 11. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang memahami iman dan kufur. Dan yang dibahas di sini ialah pengertian iman dan kufur dan karakteristik iman dan kufur. Dan selanjutnya ialah pengertian pertama, yaitu pengertian iman. Pengertian iman secara etimologis, kata al-iman berasal dari kata amanan, yuminun di Yaman. Artinya percaya. Percaya adalah suatu pengakuan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Dia mengakui dan meyakini sesuatu kebenaran itu secara benar dan meyakini kesalahan secara benar pula. Mengakui dan meyakini sesuatu itu benar artinya meyakini bahwa sesuatu itu sebagai kebenaran yang harus diyakini dan sebagai kebenaran yang harus diyakini dan tidak diragukan kebenarannya. Tanpa kepercayaan manusia tidak mungkin hidup. Ia akan dihantui oleh keraguan yang mematikan. Misalnya, orang tidak yakin dan tidak percaya kepada sesuatu, maka ia akan diliputi keraguan, dan keraguan itu menyebabkan kehidupannya tidak aman dan tidak tentram atau tidak tenang. Adapun makna iman dari segi istilah ialah pembenaran atau pengakuan hati dengan penuh yakin tanpa ragu-ragu akan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diketahui dengan jelas sebagai ajaran agama yang berasal dari wahyu atau wahyu Allah. Dan selanjutnya ialah konsep iman terbagi menjadi 3 golongan, yaitu iman asyiddiq, yaitu iman sebagai tasdik di dalam hati akan wujud Allah dan kebenaran Nabi dan Rasul Allah, dan iman sebagai tasdik di dalam hati dan ikrarkan dengan lidah. Dan yang ketiga, iman sebagai tasdik di dalam hati, ikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan selanjutnya ialah pengertian kufur. Kata kufur atau kafir memiliki lebih dari satu arti. Kafir dalam banyak pengertian sering diantagoniskan dengan iman. Adapun yang dimaksud dengan kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Allah yang kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekafiran jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam atau tauhid, sebab tauhid merupakan keimanan atau keyakinan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian kufur adalah mengingkari adanya Allah dan tidak membenarkan apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW sebagian atau keseluruhan. Berbagai corak perbuatan kufur yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut, yaitu yang pertama, persoalan yang berkaitan dengan masalah ketuhanan seperti ingkar terhadap keberadaan yang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenabian. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Islam padahal mereka mampu mengerjakannya. Itulah pengertian dari iman dan kufur. Kesimpulan dari iman dan kufur ialah iman ialah meyakini seseorang terhadap sesuatu, yang meyakini kebenaran secara benar dan meyakini kesalahan secara benar atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kufur ialah mengingkari adanya Allah dan tidak membenarkan apa yang datang kepada Nabi SAW, kebalikan dari iman. Dan selanjutnya ialah karakteristik iman dan kufur. Karakteristik iman ialah ada 9. Yang pertama, mereka akan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai dibanding anak, istri, dan harta benda dan segalanya. Dan yang kedua,
Orang yang beriman tidak akan meminta izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah, jadi dalam hal ini orang beriman pasti siap berjihad dan kapan saja akan dibutuhkan demi membela agama Islam. Dan yang ketiga, mereka selalu mendengar dan taat apabila Allah dan Rasul-Nya memerintahkan mereka untuk melaksanakan setiap persoalan atau permasalahannya. Dan yang keempat, mereka menjadikan Allah sebagai hakim dan setiap persoalan dalam permasalahan. Dan yang kelima, mereka memiliki iman yang kuat, tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan sedikit pun, serta keimanannya di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Dan yang keenam, mereka senantiasa taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, serta mengembalikan seluruh persoalan yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketujuh, apabila telah dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka hati mereka akan bergetar, imannya akan bertambah dan akan tetap menjalankan sholat serta berzakat. Dan yang kedelapan, cinta kepada Allah akan membuat seseorang selalu bersifat lemah lembut kepada manusia sesama muslim, tapi akan menjadi tegas saat menghadapi seorang kafir. Dan yang kesembilan, selalu tunduk taat dan patuh atas segala perintah Allah yang telah ada di Al-Quran maupun yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain hanya taat dan selalu tunduk kepadanya. Dan selanjutnya ialah karakteristik kufur. Karakteristik kufur di sini ada 3, yaitu yang pertama, karakteristik dalam Al-Quran. Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh Al-Quran adalah kufur atau kekafiran. Kufur pada dasarnya merupakan antithesis dari iman. Di sinilah maka secara umum kufur dari segi bentuk bisa terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain yaitu yang pertama, kufur atau kufur al-ikrar atau kufur al-inkar adalah kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam ini, mengingkari para rasulnya dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Karena mengingkari pokok-pokok agama ini, maka mereka dikategorikan sebagai penganut ateisme, materialisme, dan materialisme yang hanya mempercayai hal-hal yang bersifat material dan alami. Menurut mereka, kehidupan ini hanya berlangsung secara alami, murni, tanpa kendali dari luar. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jathiyah ayat 24, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, tidak mati, hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Mereka sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dan yang kedua ialah kufur al-juhud atau kufur al-juhud. Kufur al-juhud tidak berbeda jauh dengan kufur al-inkar. Kufur al-juhud adalah mengakui dengan hati kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi mengingkarinya dengan lidah. Menurut Tabai, kufur al-juhud berarti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran. Fir'aun dan kelompoknya adalah contoh orang kafir jenis ini. Sebagian diterangkan dalam surah Al-Am ayat 13 dan 14, yang artinya, maka takkanlah mujizatmu, mujizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka. Berkatalah mereka, inilah sihir yang nyata, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Mereka memperhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Dan yang ketiga, kufur an-nifaq atau kufur an-nifaq dapat dianggap sebagai kebalikan dari kufur al-juhud.
Kalau kuf al-juhud berarti mengetahui dengan meyakini dengan hati tetapi mengingkari dengan lidah, sedangkan kuf an-nifaq meyakini dengan lidah mengandung arti pengakuan dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 41 yang artinya, hai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegaran atau memperhatikan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman padahal hati mereka belum beriman. Kemunafikan disebut dalam kategori kufur karena pada hakikatnya perilaku tersebut adalah kekafiran yang berselubung. Orang-orang munafik pada dasarnya ingkar kepada Allah, Rasul, dan ajaran-ajarannya. Kendati secara lahir mereka memakai baju mukmin, karena itu dalam banyak ayat orang-orang munafik diidentifikasikan sebagai orang kafir. Di antara ciri-ciri orang kafir dalam Al-Quran adalah berkepribadian goyah, selalu bimbang gelisah, dan sikap bermuka dua. Ya, sangat sulit untuk bersatu dan menjalin persahabatan sejati karena selalu berbuat khianat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Nur Saidah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.